ekonomi kreatif telah menjadi salah satu bagian yang terbesar dalam pengembangan masyarakat di Indonesia. Bidang ekonomi kreatif ini diketahui sudah dikembangkan sejak tahun 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kemudian terus berlanjut hingga saat ini di Indonesia. Ekonomi kelautan merujuk pada aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Ini mencakup segala hal, mulai dari penangkapan ikan, pariwisata bahari, hingga eksploitasi sumber daya non-hayati seperti energi terbarukan dan mineral laut. Menurut para ahli ekonomi, ekonomi kelautan tak hanya mengacu pada sektor perikanan, tetapi juga mencangkup potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dari wilayah laut dan pesisir. Kreatif di bidang perikanan dan kelautan melibatkan berbagai kegiatan yang menciptakan nilai tambah dari sumber daya laut dan pesisir. Beberapa aspek utama ekonomi kreatif dalam konteks ini meliputi yang pertama ada pengembangan produk olahan, yaitu menciptakan produk-produk bernilai tambah dari hasil laut seperti makanan laut olahan, kosmetik berbahan dasar laut, dan suplemen kesehatan. Yang kedua ada pemasaran dan branding, penggunaan strategi pemasaran yang kreatif dan pengembangan merek yang kuat untuk memasarkan produk-produk perikanan dan kelautan baik di pasar lokal maupun global. Yang ketiga ada pariwisata berbasis laut, yang mana pengembangan destinasi pariwisata yang berfokus pada kekayaan laut dan pesisir seperti wisata selam, penangkapan ikan bersama masyarakat lokal, dan ekowisata yang menekankan keberlanjutan lingkungan. Empat ada teknologi dan inovasi, penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan perikanan dan kelautan seperti penggunaan drone untuk pemantauan laut, aplikasi berbasis data untuk manajemen stok ikan, atau pengembangan sistem budidaya laut berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi kreatif dan inovatif, ekonomi kreatif di bidang perikanan dan kelautan dapat menjadikan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sambil menjaga kelestarian sumber daya laut dan lingkungan. Ada beberapa contoh ekonomi di bidang perikanan dan kelautan. Yang pertama itu ada perikanan. Contohnya seperti penangkapan ikan untuk konsumsi manusia, kemudian budidaya ikan dan tumbuhan laut atau aquaculture dari ikan yang ditangkap kemudian diolah lebih lanjut. Kedua yaitu ada pariwisata. Contohnya kegiatan ekonomi kelautan yakni pariwisata bahari, pengembangan destinasi, pariwisata pantai dan pulau. Ekowisata kelautan termasuk kegiatan menyelam dan observasi satwa laut. Yang ketiga itu ada transportasi dan perdagangan. Contohnya seperti kegiatan ekonomi kelautan adalah pelayaran dan perdagangan, pengangkutan laut untuk perdagangan internasional, lalu pelabuhan dan terminal pengiriman barang. Dan yang keempat yaitu ada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut. Saat ini banyak pemanfaatan gelombang laut menjadi listrik, belum lagi eksploitasi minyak dan gas bawah laut. Yang kelima itu ada industri pengolahan bahan baku kelautan seperti rumput laut untuk berbagai produk. Industri pengolahan hasil laut seperti pengolahan makanan laut. Selanjutnya adalah beberapa fakta tentang ekonomi kreatif di bidang perikanan. Yang pertama adalah inovasi produk. Nah, pada inovasi produk, ekonomi kreatif dalam perikanan melibatkan inovasi produk yang menciptakan nilai tambah dari hasil tangkapan. Contohnya, yakni pengembangan produk olahan ikan yang unik, seperti ikan asap dengan berbagai bumbu atau makanan ringan dari hasil perikanan. Yang kedua adalah seni dan kerajinan. Nah, pada seni dan kerajinan, budaya perikanan seringkali terhubung erat dengan seni dan kerajinan tradisional. Nah, ekonomi kerajinan di sektor perikanan mencakup pembuatan kerajinan tangan dari bahan-bahan yang terkait dengan laut seperti anyaman dari sari kelapa atau patung dari cangkang kerang. Yang ketiga adalah peningkatan berkelanjutan. Dalam era kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, ekonomi kreatif di perikanan seringkali menekankan pada peningkatan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Ini termasuk praktik perikanan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan untuk menjaga populasi ikan dan ekosistem laut. Kemudian ada beberapa fakta tentang ekonomi kreatif di bidang kelautan. Yang pertama adalah pariwisata laut. Salah satu aspek utama dari ekonomi kreatif di bidang kelautan adalah pariwisata laut. Destinasi pariwisata seperti pulau-pulau tropis, pantai, dan terumbu karang menarik banyak wisatawan yang mencari pengalaman snorkeling, selam, pelayaran, dan berbagai aktivitas lainnya. Faktor yang kedua yakni teknologi kelautan. Inovasi teknologi di bidang kelautan menjadi pendorong utama ekonomi kreatif. Ini termasuk teknologi penjelajahan laut, sistem navigasi, survei bawah laut, pengembangan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga gelombang atau turbin arus laut, dan teknologi laut yang memanfaatkan sumber daya laut. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya laut. Ekonomi kreatif di bidang kelautan juga mencakup pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Ini termasuk praktik perikanan yang bertanggung jawab, konservasi terumbu karang, penanaman terumbu karang buatan, dan pengelolaan kawasan konservasi laut. Peta ekonomi kreatif di bidang perikanan dan kelautan. Nah, yang pertama itu ada kontribusi sektor kelautan dan ke perikanan serta pariwisata pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pada datanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan seperti data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor pariwisata laut mendatangkan pendapatan sebesar 54,7 miliar rupiah pada tahun 2019. Nilai ekspor produk perikanan di Indonesia juga meningkat dan itu mencapai 6,24 miliar US dollar dan nilai itu mengalami kenaikan sebanyak 9,15% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 5,72 juta US dollar. Bahkan nilai ekspor ini merupakan nilai ekspor tertinggi dari tahun 10 terakhir. Data tentang ekonomi kreatif di bidang perikanan dapat bervariasi bergantung pada wilayah geografis dan parameter yang diukur. Namun beberapa data yang mungkin relevan untuk menunjukkan pentingnya sektor ini termasuk 1. Kontribusi PDB. Data tentang kontribusi langsung atau tidak langsung dari sektor ekonomi kreatif perikanan terhadap produk domestik bruto atau PDB suatu negara atau wilayah. 2. Jumlah lapangan kerja. Data tentang jumlah orang yang bekerja dalam industri perikanan kreatif termasuk nelayan, pekerja perikanan, pekerja di sektor pariwisata perikanan, dan individu yang terlibat dalam produksi produk perikanan kreatif. Investasi dan inovasi. Data tentang investasi dalam teknologi riset dan pengembangan di sektor perikanan kreatif serta inovasi baru dalam produk dan layanan.